Kembali bersama Kang Emil dalam TBS To The Point. Kang Emil, saya sampai kagum mendengar Anda bicara. Tapi yang terakhir yang lagi heboh itu adalah soal kereta cepat Jakarta-Bandung. Rame sekali. Ya, Posisi Anda di mana kalau soal Gini, kereta cepat? Saya di belakang Pak Presiden, Pak Jokowi, saya mendukung Ibu Menteri BUMN. Karena kalau infrastruktur, jangan bicara cost dan profit, bicaralah benefit. Hadirnya infrastruktur, lahirlah ekonomi-ekonomi baru. Jadi jangan bicara cost dan profit, bicaralah benefit. Oke, saya sengaja minta supaya diulang supaya kemudian benefit ini kalau diukur pakai matematika itu berlipat-lipat, sesuatu yang orang tidak pernah bahas. Dengan adanya kereta api cepat, lahirlah alasan untuk membuat dua kota baru. Dua kota baru kan berarti dua peradaban baru, dua motor ekonomi baru. Kemudian ada bertanya, kenapa harus Jakarta-Bandung? Ya. Kenapa enggak yang lain? Yang pertama, hasil studi ekonomi mengatakan paling visible sementara ini Jakarta-Bandung. Bukan berarti Jakarta-Surabaya tidak, bukan berarti Sumatera Kalimantan tidak perlu, tapi per hari ini yang paling visible kan itu. Kedua, khususnya untuk Bandung kan mendapat benefit di ujung. Kami sekarang tumbuh terbaik di Indonesia 8% pertumbuhan ekonomi. Kalau kereta api cepat, 3 jam dikompres jadi 35 menit, saya bisa double digit, Pak. Double digit kan rekor muri. Dan logika itu hadir di situ. Nah, sehingga saya berharap ini jalan dengan baik. Yang rame itu kan prosesnya. Rame prosesnya. Tetapi jadi, kembali lagi, Kang Emil, coba hitung benefit lebih penting, bukan soal cost profit. Iya. Jadi karena transportasi ini nggak pernah untung kalau bicara. Makanya di negara-negara maju, negara itu betul-betul all out. Saya sebelum jadi wali kota kan arsitek ya, banyak proyek di Cina, Tiongkok. Saya tahu teori Tiongkok itu. Bikin dulu infrastruktur, baru tumbuh kota-kotanya. Kalau Indonesia kebalik, kotanya dulu tumbuh, infrastruktur nyusul. Apa yang terjadi? Nggak pernah jadi. Bengkok sini, susah sih. Jadi kita mengubah kota itu sudah terlanjur. Ya. Dan menurut saya lihatlah benefit itu, jadilah bangsa yang punya inovasi. Nanti kalau udah jadi semua orang juga pasti tepuk tangan. Semua orang pasti tepuk tangan dan bahkan memanfaatkan itu, bukan? Betul. Kalau sekarang prosesnya memang berliku-liku, selalu begitu. Orang Indonesia selalu meramaikan proses. Sekarang begini, berpikir sederhana adalah begini, nanti kita akan naik kereta cepat, sampailah kita di Bandung hanya dalam waktu 35 sampai 40 menit. Sampai di Bandung kita macet. Yang ingin saya tanyakan soal connectivity di tengah kota Bandung. Makanya saya bilang, halo Pak Jokowi, kalau kereta cepat ini nggak sambung LRT, masa naik ojek? Akhirnya keluar Perpres, namanya Perpres LRT. LRT untuk Jadi ya LRT yang di Bandung itu dikerjakan oleh konsorsium kereta api cepat. Jadi pembangunan kereta api cepat bersamaan dengan pembangunan LRT Bandung. Jadi nanti turun di Bandung, connect langsung ke tengah kota oleh LRT yang dibuat oleh konsorsium. Itu udah saya pikirin dan beliau paham. Dan insya Allah 2019 jadi. Iya, Kang, nggak kebayang kita bisa datang pergi makan malam di Bandung lalu bisa balik lagi. Nggak hanya begitu, sekarang logika ekonominya berubah. Pak Wali, saya mau tinggal di Bandung, kerja di Sudirman. Itu lebih cepat dibanding dari Bintaro ke Sudirman. Dia bilang ya udah silakan, ekonomi kan meningkat. Kalau dua kota baru tadi itu yang Anda gambarkan, Kerawang dan Walini. Kerawang dan Walini. Iya. Nah, itu akan seperti apa sih? Ya, kalau kota baru dia harus punya identitas ekonomi. Kerawang fokus ke industri, Walini fokus ke pemerintahan dan jasa, kira-kira begitu. Karena ada wacana pusat pemerintahan Jawa Barat pindah ke Walini juga. Sehingga orang bisa tinggal di Walini kerja di Jakarta atau tinggal di Walini kerja di Bandung kan. Kita punya dua kota baru kan. Betul. Ya, buat anak cucu kita saya kira. Yang jadi problem hanya isu kayak AMDAL, lingkungan, itu kita selesaikan dalam proses. Tapi jangan menyalahkan tujuannya gitu. Kita perbaiki prosesnya. Kang Emil, kerja Anda ini dilihat oleh banyak orang, walaupun tidak segegap kalau lihat di Jakarta karena panggungnya besar. Ya, kira-kira begitu. Juga dilihat oleh masyarakat luas, lalu kemudian dilihat oleh masyarakat internasional, sampai kemudian Anda akan ke New Zealand. Lalu sudah. Lalu kemudian ada beberapa penghargaan lain. Jadi saya tidak duga bahwa inovasi, cara saya mereformasi, mengelola kota ini ternyata diapresiasi. Yang terbaru itu mendapat penghargaan
Prime Minister Fellow. Oh, Prime Minister Fellow. Dari pemerintah New Zealand, diserahkan langsung oleh Perdana Menteri New Zealand untuk inovasi pemimpin di ASEAN. Dan yang bikin terharu, merah putih berkibar di gedung DPR-nya. Wow. Itu saya agak emosi juga. Karena kata dubesnya jarang-jarang merah putih berkibar. Lain-lain ada wali kota terbaik ya, 2014 dari Asosiasi Wali Kota di Singapura. Kemudian diundang ke ADB juga. Jadi kalau keluar negeri saya nggak bicara sebagai wali kota Bandung, saya bawa NKRI, tapi atas contoh tentang Bandung. Tapi saya bicara Indonesia. Ke Belgia saya akan diundang bicara tentang Islam, bahwa kita dialog ya, saya bilang antara Eropa dengan Islam di Indonesia. Jangan hanya Islam itu identik dengan Timur Tengah kan. Betul. Saya bilang kita mayoritas, tapi yes, but you are too humble, Mr. Mayor. Jadi, mereka pasti berpikir tentang Islam itu beda jadi sekali. Kesimpulannya, saya diapresiasi di luar, alhamdulillah. Waktu di luar saya gunakan untuk diplomasi Indonesia, tidak hanya Bandung. Kang Emil, itu Pak Jokowi kalau terjun ke bawah itu disebut belusuan. Anda menamakan itu apa? Mapai lembur. Mapai? Mapai itu belusukan, lembur itu kampung. Kampung. Jadi dua kata. Berapa bagian dari pekerjaan Anda untuk ke situ? Saya kan hampir 50% di lapangan. Kan saya naik sepeda, keluar masuk kampung. Tiap minggu rutinitas saya masuk ke kampung ada siang hari. 1 jam dalam seminggu saya makan malam dengan orang paling miskin di kota Bandung, putar gitu kan. 1 minggu sekali saya jadi pembina upacara di sekolah-sekolah untuk mengingatkan mereka tentang Pancasila, jauhi narkoba, hati-hati terorisme. Itu saya lakukan karena ternyata begitulah cara kita harus dekat dengan warga supaya kita ini nggak berjarak. Masyarakat tidak suka pemimpin yang berjarak. Masyarakat tidak suka pada pemimpin yang berjarak dan seringlah ke bawah. Tetapi kan beda sekali dengan perasaan yang dulu orang sebut sebagai amtenar. Ya, kan orang mau duduk saja lalu orang datang. Udah saya bongkar, rumus itu udah dibongkar. Makanya saya wajibkan seluruh camat sholat Jumat di masjid berbeda tiap Jumat. Saya minta mereka layar tancap tiap malam minggu. Saya minta mereka juga makan malam seperti saya di orang-orang miskin kotanya. Kita ini melayani bukan dilayani. Kalau mau kaya jangan jadi PNS saya bilang. Kalau mau dilayani jangan jadi PNS. Kemuliaan kita sebagai birokrasi adalah melayani. Kepuasannya datang dari terima kasih warga atas pelayanan. Nah, amtenar ini udah out of date. Kang Emil, sudah benar itu. Kalau turun ke bawah berarti kita tahu betul apa yang diinginkan oleh rakyat, bukan? Bukan apa yang kita inginkan supaya rakyat seolah-olah itu yang diinginkan, bukan? Kang Emil, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Jangan kapok. Ya. Pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam DBS To The Point episode ini. Yang ingin saya katakan adalah Anda sudah mendengar Kang Emil. Kalau mau bukti, datanglah ke Bandung untuk melihat apa yang dikatakan oleh Pak Emil ini. Kalau oleh Kang Emil ini, kalau saya sudah berkali-kali ke sana, saya kira saya tidak perlu menyampaikan sini dan saya tidak meragukan beberapa perbaikan yang sudah dilakukan, dan saya yakin rakyat Bandung juga bahagia karena wali kotanya adalah seorang Kang Emil. Terima kasih sekali lagi karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa pada episode berikutnya.